Media Turki klaim Hakan Calhanoglu minta hengkang dari Inter Milan. Masa depan Hakan Calhanoglu masih belum jelas. Meski Inter belum menerima tawaran resmi dari klub manapun, rumor dari Turki terus menyebutkan kemungkinan kepindahannya ke Galatasaray. Kini, sang gelandang dikabarkan turun tangan langsung dan meminta kepada manajemen Inter untuk memfasilitasi transfer ke klub asal Istanbul tersebut. Galatasaray mengikuti situasi Calhanoglu dengan ketat, namun sejauh ini belum bergerak konkret karena nilai yang diminta Inter dianggap terlalu tinggi. Klub Nerazzurri mematok harga antara 30 hingga 35 juta euro, angka yang membuat Galatasaray memilih menunda langkahnya. Menurut laporan dari media Turki, Calhanoglu telah menyampaikan keinginannya langsung kepada petinggi Inter. "Saat saya meninggalkan Milan, saya datang ke sini dengan status bebas transfer. Selama 4 tahun saya telah memberikan segalanya untuk klub ini. Sekarang saya ingin melanjutkan karir saya di Galatasaray. Saya mohon, tolong bantu saya, izinkan saya pulang ke rumah." Tak ada lagi nama Højlund dalam daftar target Inter, fokus ke Nico Paz. Inter dilaporkan telah memutuskan untuk mempertahankan Francesco Pio Esposito, mengakhiri minat pada Rasmus Højlund dari Manchester United, dan mengalihkan fokus kepada Nico Paz dari Como. Penampilan Esposito di Piala Dunia antar klub cukup mengesankan. Klub hingga memastikan dia tidak akan dipinjamkan lagi, tulis laporan dari Sport Mediaset. Perubahan ini terjadi setelah Simone Inzaghi hengkang dan Christian Cifu mengambil alih posisi pelatih. Ini juga berarti fokus lebih besar pada pemain muda dan pembangunan nilai jangka panjang. Tambah sumber tersebut, keputusan mempertahankan Esposito membuat Inter menarik diri dari perburuan Højlund, yang dibanderol Manchester United sebesar 45 juta euro. Inter telah mencoret nama Højlund dan kini kembali mengincar Nico Paz, ungkap Tuto Mercato Web. Alami kelelahan otot, Pio Esposito diragukan kontra Fluminense. Inter bersiap menghadapi babak 16 besar Piala Dunia antar klub. Namun Christian Cifu mendapat kabar buruk dari ruang medis. Pio Esposito mengalami masalah otot dan tidak ikut berlatih, ungkap laporan dari FC Inter 1908. Esposito sebelumnya menjadi bintang dalam kemenangan atas River Plate dengan mencetak gol dan tampil sebagai pemain terbaik. Segera setelah mengalami gangguan, sang penyerang langsung menjalani pemeriksaan medis, lanjut laporan tersebut. Partisipasi Esposito dalam laga melawan Fluminense kini berada dalam status sangat diragukan. Alarm langsung berbunyi di seputar kondisi Esposito, yang kini dipantau ketat oleh tim medis, tulis Fkinter 1908. Sementara itu, David Fratesi juga masih belum pulih sepenuhnya dan berlatih secara terpisah. Kedatangan Petar Sučić beri warna baru lini tengah Inter. Petar Sučić mulai mencuri perhatian di lini tengah Inter berkat kemampuannya mengubah tempo permainan. Seperti dilaporkan Corriere dello Sport, gelandang asal Kroasia tersebut dinilai mampu memberikan dimensi baru berkat akselerasi, kelincahan kaki, dan kualitas teknisnya dalam menciptakan ruang bahkan di tengah kepadatan sektor tengah. Setelah dua penampilan yang kurang mencolok sebagai pemain pengganti melawan Monterrey dan Urawa Red Diamonds, Sučić menunjukkan tajinya saat menghadapi River Plate di ajang Piala Dunia antar klub. Ia tak hanya tampil menonjol, tetapi juga mencatatkan asis penting untuk gol pembuka Inter. Mantan gelandang Dinamo Zagreb itu menunjukkan keunggulan fisik dengan ledakan kecepatan yang memungkinkannya melepaskan diri dari kawalan lawan. Tak hanya itu, Sučić juga piawai dalam menjaga penguasaan bola di bawah tekanan serta mampu memaksimalkannya secara progresif, kualitas yang jarang dimiliki gelandang muda seusianya. Juventus menjadi tim baru yang menanyakan Carlos Augusto kepada Inter. Ketertarikan Juventus terhadap Carlos Augusto memicu reaksi cepat dari Inter.
klub asal Milan itu langsung menolak pendekatan dari rival langsung di Serie A tersebut, menegaskan bahwa bek asal Brasil itu tidak masuk dalam daftar jual. Carlos Augusto kini menjadi salah satu pilar penting dalam skema Christian Cifu. Pelatih asal Rumania itu memberikan peran lebih besar kepada ex-pemain Monza tersebut dibandingkan dengan era Simone Inzaghi. Dinilai sebagai pemain serba bisa yang bisa beroperasi di berbagai zona pertahanan, Carlos dianggap fundamental dalam rencana taktis baru Nerazzurri. Sebelumnya, pemain internasional Brasil itu sempat masuk radar Atletico Madrid sebelum klub Spanyol tersebut memilih untuk merekrut Matteo Ruggeri. Ia juga menarik minat tim Premier League, Arsenal, serta kini menjadi target potensial Juventus, yang dalam rencana Igor Tudor dapat memindahkan Andrea Cambiaso ke sayap kanan demi memberi ruang bagi Carlos. Here we go, Parma sepakati kepindahan Ange Yohan Boni ke Inter Milan. Inter resmi telah menyepakati transfer striker muda Prancis, Ange Yohan Boni, dari Parma. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Nerazzurri membayar 23 juta euro plus 3 juta euro add-ons, dan Boni akan menandatangani kontrak 5 tahun hingga Juni tahun 2030. Pemain berusia 21 tahun ini dinilai sebagai target utama lini serang Inter sejak awal musim panas, dan hubungannya dengan pelatih Christian Cifu yang mengenalnya selama di Parma disebut sebagai kunci dalam percepatan kesepakatan. Sebagai tambahan data, Boni menikmati musim yang produktif bersama Parma dengan 6 gol dalam 37 penampilan di Serie A. Statistik ini menunjukkan potensinya sebagai penyerang masa depan di dalam skuad Inter. Kedatangan Boni melengkapi lini serang Nerazzurri yang kini terdiri dari kombinasi pemain muda dan berpengalaman seperti Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Tambahan Boni memberikan variasi gaya serangan yang diinginkan oleh pelatih Cifu.